Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Roni Aiwanda Prilecia akan melanjutkan tugas 2 Mayop kelas PDBK D. Pertama, kita akan membuka aplikasi Mayop. Yes. Lalu kita melanjutkan dari yang tugas 1 ke tugas 2, kita buka open. Lalu kita lihat file kita. Pada PD Pelangi, lalu kita open. Lalu kita isi password yang sudah kita buat. Lalu oke. Lalu kita pilih yang ketiga, I use this company file for practice and evaluation. Lalu kita klik continue, lalu oke. Lalu kita klik no. Lalu muncul dengan aplikasi Mayop kita. Transaksi 1. Bukti pengeluaran kas terhadap karyawan PD Pelangi Bandung sebesar 2.500.000. Langkah: klik banking, spend money, pay from account-nya kita ganti menjadi cash in bank, use account, lalu teks eksklusifnya kita kosongkan, lalu kita lihat nomornya BKK 12/1, tanggalnya 1 Desember 2020, pembayarannya 2.500.000. Lalu memonya pembayaran gaji karyawan bulan Nov 2020. Ini kita ganti ke utang, itu expense payable, use account sampai 0. Lalu kita lihat Ctrl R, ini adalah rekapan transaksi in spend money-nya sementara. Lalu record, lalu oke. Transaksi 2, buat voucher kas kecil untuk pembuatan brosur. Pertama banking, lalu spend money, lalu pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash, teks inklusifnya kita kosongkan lagi, lalu ceknya kita ganti di 12/1, date-nya itu tanggal 2 Desember 2020 dengan jumlah 675.000. M-nya pembuatan brosur, akunnya ke advertising expense, lalu use account, apakah sudah balance? Ya sudah, ketika auto balance nol baru kita record. Transaksi 3, bukti penerimaan kas, berarti kita menerima uang dari Tekno Komputer, berarti sales, lalu receive payment, deposit account-nya benar, baru kita cari
Tekno Komputer, lalu ID-nya BKM 12/1, tanggalnya 3 Desember 2020, aktifnya 34.100.000, bayarnya pakai klik. Untuk pelunasan faktur 11/12 tahunnya beli. Oke, terus ketika out balance-nya sudah 0 berarti sudah balance, lalu kita record. Transaksi 4, voucher kas kecil. Kita akan melakukan pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November dengan sejumlah 975.000. Angkanya, klik banking, spend money, lalu kita pilih pay from account-nya itu di petty cash, lalu kita cek nomornya di 12/2, tanggalnya 4 Desember, amount-nya sebesar 975.000, lalu memonya listrik dan telepon November 2020. Ini kita ganti menjadi expense payable. Kita use account, kita sudah lihat, baru kita Ctrl R untuk melihat transaksinya apakah sudah benar. Lalu oke, lalu kita record. Transaksi 5, yaitu faktur penjualan kepada PT Trans Komputer. Kita klik sales, enter sales, lalu kita cari customer-nya, Trans Komputer, promptnya kita isi, yaitu in a given of days, balance due-nya 30, lalu oke. Setting password-nya kita kosongkan, invoice-nya itu F, date-nya 6 Desember 2020, harganya 101, lalu quantity-nya itu ada 9, untuk pembelian 1D30P, lalu harganya itu 18 juta. Oke. Setelah itu pembeliannya dengan 7, item numbernya A60, dengan harga di soal 14 juta. Oke, semua PPN. Kita cek dulu totalnya sesuai dengan soal 260 juta dengan teksnya 26 juta. Lalu total amount-nya 186 juta. Lalu kita Ctrl R untuk melihat transaksi. Oke. Lalu kita record. Transaksi ke-6, yaitu nota kredit atau retur penjualan, sales retur penjualan. Pertama-tama langkah kita adalah sales, enter sales, lalu kita cari customer-nya yaitu
transfer komputer, lalu kita isi invoice-nya itu NK 12/1 tanggal 7 Desember, customer PO-nya 121. Lalu karena kita mengembalikan barangnya itu -2, item number-nya 123, harga price-nya 18 juta. Kedua itu kuantitinya itu -1 dengan item nomornya A60 isi, lalu dengan harga 14 juta. Oke, lalu kita cek dulu untuk itemnya masing-masing apakah dia di. Nah, yang ini income account for tracking sales ini kita kembalikan ke sales return. Use account. Oke. Sama juga. Kita pastikan untuk kembali ke sales return. Use. Oke. Lalu kita Ctrl F, record. Ini bentuk dari transaksi jurnal nanti baru kita record. Nah, setelah itu kita ke register, apply to sale. Kita ke return and credit, betul, baru apply to sale. Lalu ID-nya kita ganti dengan NK 12/1. Tanggalnya kita ganti 7 Desember 2020. Oke, baru amount apply. Oke, ketika sudah terjadi out of balance yang 0 atau 0 berarti sudah balance. Lalu kita record. Transaksi ke-7 yaitu PD Pelangi melakukan pembayaran bukti pengeluaran kas terhadap PT Makmur Jaya. Berarti yang kita lakukan adalah purchase, pay bills, lalu kita cari suppliernya yaitu PT Makmur Jaya. Jangan lupa from account itu wajib cash in bank. Ya, cash account. Lalu ceknya kita lihat nomornya BKK 12/2. Tanggalnya jangan lupa 9 Desember 2020 dengan sejumlah 23.100.000. Oke. Lalu kita klik amount complete, kita enter. Out of balance sampai 0, baru kita record. Transaksi 8 yaitu PT Lo dan kepada kita, PT kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik purchase, lalu enter purchase, lalu kita ubah dulu layoutnya untuk mempermudah yaitu menjadi item. Oke. Lalu kita cari suppliernya itu PT Lodan. Lalu kita ke terms, kita ganti menjadi pembayarannya itu in a given of days. Baru balance due days-nya itu 30. Baru oke. Baru text inscription-nya kita kosongkan. Lalu purchase-nya itu dengan nomor F05. Tanggalnya itu tanggal 10 Desember 2020. Lalu kita isi bill-nya sesuai dengan pada soal yaitu 11 dengan item
item numbernya itu 123P dengan harga pada soal 16 juta. Kita enter, baru yang satu lagi dengan nomor item dengan jumlah item 10, lalu dengan item numbernya 60 PC dengan harga 12.500.000. Enter. Lalu kita lihat balance due-nya apakah mirip dengan yang di soal sebesar 331. Ternyata sudah mirip, sudah sama. Jangan lupa ini untuk PPN tax code. Baru kita record. Would you like to change the tax code I use? No. Transaksi 9 itu bukti penerima kas yang diterima dari Transkomputer. Itu pertama kita ke sales, lalu ke receive payment. Kita pastikan dulu deposit to account-nya itu cash in bank. Lalu kita cari customer-nya itu Transkomputer. Kita nomornya yaitu BKI 12/2 dengan tanggal 12 Desember 2020. Balance receive-nya sebesar 231 juta. Bayarannya via cek. Lalu kita klik menu play-nya. Kita enter. Lalu kita record. Transaksi 10 yaitu nota kontan. Itu secara penjualan secara tunai. Lalu kita ke sales, lalu ke enter sales, lalu kita ke customer. Karena kita tidak memiliki customernya, maka kita buat new. Kita buat saja namanya penjualan tunai dengan kata ID J005. Oke. Baru kita pilih lagi customer kita, yaitu penjualan tunai, use customer. Lalu invoice-nya kita lihat. KN 1 tanggal 13 Desember 2020. Ini tidak kita kosongkan saja karena sistemnya langsung tes eksklusif dengan barang 7 item 320p dengan harga 18 juta. Lalu item kedua dengan 8 titik dengan harga 14.500.000. Lalu kita lihat sama dengan soal 266.200.000. Lalu kita record. Nah, setelah itu kita ke receive payment, yaitu kita ke customer, lalu kita ke penjualan tunai dengan ID-nya kita isi
AN 1 tanggal 13 Desember 2020. Menerjifnya sebesar 266.200.000. Payment metodenya secara cash method, baru amount apply sampai out of balance-nya 0, lalu kita record. Di transaksi 11 kita membuat faktur lalu kepada Tekno Komputer. Kita pertama kita lakukan adalah klik sales, lalu enter sales, lalu kita cari customer-nya yaitu Tekno Komputer, lalu kita isi term-nya. Payment is due-nya itu adalah in a given of days. Lalu kita lihat pada soal, diskonnya 10, balance due-nya 30, lalu diskon for early payment-nya itu 2%. Lalu kita enter, lalu nomor invoice-nya F12 2. Lalu kita lihat tanggalnya 18 Desember 2020. Lalu kita lihat ke bagian quantity dan itemnya. Untuk quantity-nya 6 dengan item number-nya 123P. Price-nya itu sebesar 18.500.000. Lalu yang kedua itu 4 dengan item number-nya A60 isi dengan harga 15 juta. Lalu kita lihat balance due-nya apakah balance, ya sudah. Lalu kita record. Transaksi 12 yaitu bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada PT Lodan. Langkah-langkahnya kita klik purchase, lalu pay bills, lalu kita cari bayarnya PT Lodan, kita enter, lalu kita nomor trade-nya BKK 12 strip 3, tanggalnya 19 Desember 2020 dengan jumlah 286 juta. Oke, baru kita klik di amount paid-nya. Kita enter hingga out of balance-nya itu 0. Jadi sudah melakukan pembayaran. Lalu kita Ctrl R melihat jurnal sementara, lalu oke. Dan jangan lupa pay from account-nya itu cash in bank. Lalu kita record. Transaksi 13 yaitu voucher kas kecil untuk Mr. Andrian, berarti untuk keperluan pribadi atau brief. Langkah-langkahnya adalah banking, lalu spend money, lalu kita pay from account-nya itu karena voucher kas kecil itu di petty cash, use account,
Lalu kita nomor ceknya itu V12 V3 tanggal 20 Desember 2020, amalnya sebesar 8.000. Lalu memonya kita aktif karena untuk keperluan pribadi. Baru akunnya itu Andrian Drawing, itu 3 strip 1.200, baru kita use account sampai out balance-nya 0, enter saja. Lalu kita cek dulu jurnal sementaranya, lalu oke, lalu kita record. Transaksi 14 yaitu pembayaran angsuran bulanan pinjaman panjang jangka ditambah bunga terhadap Bank Permata. Angka yang kita lakukan adalah itu banking, lalu spend money, lalu kita pay from account-nya kita diganti menjadi cash in bank, lalu use account, lalu nomornya kita ganti menjadi BKK 12 strip 4, lalu tanggalnya 24 Desember 2020. Amountnya sebesar pada soal 19 juta. Memonya pembayaran angsuran bulanan ditambah bunga. Lalu akunnya yang pertama itu kita lihat di Bank Permata Loan, itu ini sebesar 16 juta. Lalu yang kedua itu dengan biaya bunga atau interest expense-nya itu kita cari akunnya interest expense. Lalu kita pakai use account sebesar 3 juta. Nah, ketika sudah out of balance zero, lalu kita lihat dulu jurnal sementaranya seperti ini. Lalu kita oke, lalu record. Oke. Transaksi 15, pembelian CV Setia Abadi terhadap PD Angkasa pada soal. Langkah yang kita lakukan adalah purchase, enter purchase, lalu kita cari supplier CV Setia Abadi, lalu kita isi terms-nya, payment is due in a given of days, lalu balance due days-nya berdasarkan soal terminnya 30 hari, lalu kita klik OK. Lalu nomor purchase-nya F06, tanggalnya 26 Desember 2020. Lalu kita lihat yang dibeli itu kuantitinya sebesar 12, item number-nya sudah 30P. Lalu yang kedua kuantitinya 11 dengan item number A60PC. Lalu kita lihat price-nya apakah sama, 16.400.000, 16.400.000. Lalu kita lihat yang kedua 12.400.000. Lalu kita melihat di balance due. Balance due-nya dengan penjumlahan ini yaitu sebesar pada soal 366.520.000. Lalu kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Lalu kita OK.
lalu kita record. Would you like to change the text code? No. Setelah menginput 15 transaksi pada soal tugas 2, maka kita akan melihat jurnal sementara serta neraca saldo sementara. Untuk jurnal sementara, kita klik menu akun, lalu transaksi jurnal, lalu tanggalnya dari 1 Januari 2020 hingga akhir 31 Desember 2020. Lalu kita klik disbursements. Lalu ini adalah hasil beberapa akun-akun yang sudah kita masukkan ke dalam jurnal. Ini Oke, lalu kita close. Lalu untuk melihat neraca saldo sementara, kita klik report, akun, lalu kita klik trial balance, lalu customs, lalu kita lihat periodenya bulan Desember, tahunnya betul 2020, lalu display. Oke, inilah bentuk dari trial balance Desember 2020.